Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Gimana kabarnya anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik saja. Itu yang kita harapkan meskipun dalam keadaan corona tapi anak-anak itu masih imunnya masih kuat, gitu ya, masih terjaga. Itu yang kita syukuri di musim pandemi ini. Tapi kita masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian pada kesempatan kali ini Ustaz akan absensi kalian terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir di kesempatan kali ini? Pertama saya absen dulu. Ini atas nama Nisa Mardiana. Dah. Ya, alhamdulillah. Hadir. Listia Bulan Dari. Ya. Kemudian Anita Permatasari. Ya, Anita Permatasari. Alhamdulillah. Kemudian Asmaul Husna, ya. Asmaul Husna hadir. Jadi semuanya hadir pada kesempatan kali ini, ya. Ada yang lupa. Kita lanjutkan kalau seperti itu. Kita awali terlebih dahulu materi pelajaran kita, kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini akan dipimpin oleh ketua kelas, yakni Ananda Nisa Mardiana. Silakan pimpin temannya untuk berdoa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'ammirana batal wa tanimana batal banati bi furu'ina ila yaumiddin wa an tansurana wa tabtaha alaina wa tarzuqana wa tahfazna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta Allahumma 'allimna ma jahilna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma astur 'aiba shaykhi anni wa la tudhhib barakata ilmihi minni. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita lanjutkan. Jadi pada kesempatan kali ini Ustaz akan menanya terlebih dahulu kalian tentang materi kita yang di pertemuan kemarin, di pertemuan yang lalu. Kita membahas tentang apa di pertemuan yang lalu? Keutentikan Al-Quran. Tentang keautentikan Al-Quran. Siapa yang masih ingat kira-kira apa itu autentik? Arti autentik? Ya, Nisa Mardiana. Apa artinya autentik? Artinya adalah keaslian. Autentik artinya adalah keaslian. Bagus, Ananda Nisa Mardiana. Kemudian apa arti dari keautentikan Al-Quran kalau begitu? Adalah keaslian sejarah Al-Quran.
berubah apanya kira-kira? Tidak pernah berubah apa? Oh, karena dari dulu sampai sekarang bahasa Al-Quran itu tidak pernah berubah bahasanya, selalu memakai bahasa Arab. Kalau kitab-kitab lain itu selalu berubah dia, gitu ya. Nah, kalau bahasa Al-Quran dari zaman Rasulullah sampai sekarang tetap memakai bahasa Arab. Kalau ditranslate boleh, tapi kalau bahasa aslinya sejak diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril, bahasanya memakai bahasa Arab Quraisy, dan sampai sekarang tidak pernah berubah. Kalau terjemahannya boleh ditranslate ke bahasa apapun, tapi bahasa aslinya tidak boleh berubah seperti itu. Kemudian apa lagi yang tidak bisa berubah? Autentik sekali. Apa? Huruf-hurufnya bagus. Astia ya. Ada Astia tadi katanya huruf-huruf Al-Quran itu tidak pernah bertambah, tidak bisa ditambah. Kemudian tidak bisa dikurangi juga. Apa yang dari Rasulullah itu hurufnya seperti itu tetap sampai sekarang terpelihara untuk menjaga keaslian atau keautentikan Al-Quran. Jadi itu ya masalah materi kita di pertemuan yang lalu. Alhamdulillah sudah banyak yang paham lah di pertemuan kita yang lalu. Oke, selanjutnya pada kesempatan kali ini Ustaz akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita sudah Ustaz kasih di kertas yang Ustaz sudah kasih di situ, sama-sama satu dari kertasnya ya. Di sana ada tentang tujuan pembelajaran kita, yang ini ya. Di sana silakan baca dulu. Ayo kawan pahami tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa di sana tujuan pembelajaran kita? Yang A, pertama, peserta didik dapat menjelaskan kedudukan Al-Quran. Jadi kalian nanti di sini di pertemuan kita kali ini kalian itu harus mampu untuk menjelaskan kedudukan Al-Quran. Apa sih kedudukan Al-Quran itu, ya? Kemudian yang B, peserta didik dapat menjelaskan tujuan dan fungsi Al-Quran. Ya, peserta didik dapat menjelaskan tujuan dan fungsi Al-Quran. Nah, ini tujuan pembelajaran kita di kesempatan kali ini. Ada dua ya, tujuan pembelajaran kita ya. Jadi kalian harus benar-benar menguasai materi kita pada kali ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Oke. Nah, itu dulu untuk tujuan pembelajaran kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi kita. Materi kita pada kesempatan kali ini yaitu kita akan membahas tentang bab 3 gitu ya. Bab 3 membahas tentang tema yaitu tujuan dan fungsi Al-Quran. Nah, ini materi yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Oke, lebih dahulu kita lihat peta konsepnya, gitu ya. Bisa dilihat peta konsepnya ya. Peta konsepnya kita lihat dulu di sini. Sudah Ustaz kasih juga peta konsepnya. Lihat di kertasnya dia peta konsep. Sudah ada? Peta konsepnya ya. Di sana kita membahas tentang tujuan dan fungsi Al-Quran sesuai dengan temanya ya di bab 3. Tujuan dan fungsi Al-Quran. Oke. Ini temanya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan
Kemudian sebelah sini tujuan dan fungsi Al-Quran. Oke. Nah, ini ya. Sesuai dengan tujuan pelajaran, yaitu siswa harus mampu menjelaskan kedudukan Al-Quran sebelah sini. Kemudian sebelah sini lagi tujuan pelajaran yang kedua itu tujuan dan fungsi Al-Quran. Siswa harus mampu menjelaskan tujuan dan fungsi Al-Quran. Oke, selanjutnya di bawah sini lagi kita lanjutkan tentang konsepnya. Kedudukan Al-Quran itu adalah sebagai sumber utama dan pertama. Nah, ini kedudukan Al-Quran. Kemudian kalau untuk tujuan dan fungsi Al-Quran di sini ada 3. Yang pertama sebagai petunjuk bagi manusia. Oke. Oke, ya. Kemudian di sini sebagai sumber pokok ajaran Islam. Oke. Ini yang kedua, tujuan dan fungsi Al-Quran. Kemudian terakhir sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Oke. Nah, inilah peta konsep pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Fungsi dari peta konsep ini adalah untuk memudahkan kalian atau siswa dalam memahami materi pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jadi ini untuk mempermudah kalian, gitu ya. Skemanya ada skemanya di sini ya. Jadi itu fungsi peta konsep. Untuk selanjutnya, Ustaz, kita masuk materi, gitu ya. Kita masuk materi. Kita lihat di LKPD-nya, buka LKPD-nya. Ada di sana kegiatan pembelajaran. Perhatikan gambar di bawah ini dan berikan tanggapanmu. Nah, di sini kita disuruh untuk mengamati. Kalian disuruh untuk mengamati. Saya tanya dulu. Di gambar yang pertama itu kira-kira gambar apa itu? Orang lagi membaca Al-Quran. Orang lagi membaca Al-Quran. Bagus. Berarti pas sudah tanggapan kalian pas. Kemudian gambar kedua, kira apa itu? Gambar Al-Quran. Gambar Al-Quran misalnya ya. Oke, pas. Gambar ketiga, kira gambar apa? Orang lagi menyimak Al-Quran. Orang lagi kumpul-kumpul di sana ya untuk menyimak temannya lagi membaca Al-Quran. Oke. Itu pas sudah. Pendapat kalian, tanggapan kalian untuk masalah gambar. Selanjutnya sekarang Ustaz akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ini kelompok 1 ya, ini kelompok 2. Jadi kelompok 1, kelompok 2. Nah, di kelompok ini, di dalam kelompok ini Ustaz akan memberikan kalian tugas untuk membuat sebuah rangkuman kelompok tentang materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yang ada di dalam LKPD maupun yang ada di dalam laptop ini nanti. Video pembelajaran yang ada di laptop seperti itu ya. Jadi kalian itu membuat sebuah rangkuman nantinya ya. Paham? Oke. Silakan kalian itu membuat rangkuman, namun terlebih dahulu Ustaz akan memberikan video terlebih dahulu. Video pembelajaran atau sebuah video yang akan anak-anakku berempat nanti kelompok ini untuk menontonnya. Gitu ya. Setelah itu baru membaca yang ada di dalam LKPD. Kalian rangkum seperti itu ya. Oke. Baik. Jadi sebelum kalian melihat
melihat materi yang ada di LKPD, Ustadz akan memberikan sebuah video pembelajaran atau sebuah video yang akan kalian tonton dan kalian rangkum, membuat sebuah rangkuman dari materi atau isi dari video tersebut dan isi atau materi yang ada di LKPD nanti untuk tugas kelompok gitu ya. Oke, kalian lihat ya, saya apa namanya, ya silakan tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para mahasiswa Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Jakarta yang saya hormati, dan juga para pemirsa yang bahagia. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang fungsi dan kedudukan Al-Quran. Ada banyak fungsi dari Al-Quran, mana fungsi yang banyak sekali itu saya hanya akan bicarakan 9 fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang pertama adalah sebagai petunjuk atau al-huda, petunjuk. Yang kedua sebagai pemisah dari yang hak dan yang batil, yang baik dari yang buruk, misah yang benar dari yang salah, al-furqan. Kemudian yang ketiga, fungsi ketiga adalah sebagai obat atau asyifa. Fungsi keempat sebagai mau'izah atau nasihat. Fungsi kelima sebagai mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fungsi keenam, menyempurna kitab-kitab sebelumnya. Maksudnya adalah kitab wahyu, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala para Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fungsi ketujuh adalah menjelaskan keistimewaan manusia. Fungsi yang kedelapan, mantapkan iman dan Islam. Dan fungsi kesembilan adalah sebagai tuntunan hidup dan surga. Saya katakan ini hanya sebagian kecil dari fungsi Al-Quran. Masih banyak fungsi yang lain yang nanti kalau kita sampaikan pada kuliah ini tentu saja tidak akan cukup waktunya. Baik, yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk atau al-huda. Demikian tadi videonya yang sudah kalian tonton. Nah, dari video ini kalian itu Ustadz akan kasih tugas untuk membuat rangkuman video dan rangkuman yang ada di LKPD ya, yang sudah Ustadz kasih tadi, sudah Ustadz bagi. Jadi silakan kalian ini saya kasih tugas untuk membuat rangkuman, rangkuman kelompok gitu ya. Nanti satu orang saya suruh maju untuk ke depan untuk mewakili kelompoknya untuk presentasi hasil rangkuman kelompoknya gitu ya. Siap? Ya. Semangat? Semangat. Oke. Ya, silakan kalian untuk kerjakan tugas yang saya berikan. Ayo, kerjakan.
Oke, sudah selesai? Sudah, Ustaz. Oke dah. Sekarang Ustaz akan menyuruh kalian untuk presentasi ke depan, presentasi hasil rangkuman kalian, gitu ya. Jadi siap presentasi? Siap. Oke. Jadi siapa yang kelompok 1 untuk mewakili temannya? Nah, bisa Mardiana, ya siap-siap ya. Kemudian kelompok 2, nih apa namanya ini? Ya, maju ke depan ya. Ya, Asmaul Husna. Nah, kalau Asmaul Husna nanti maju ke depan untuk presentasi kelompoknya. Siap? Siap. Oke, bisa Mardiana siap? Siap. Oke, sudah siap katanya. Asmaul Husna juga sudah siap. Oke, kalau gitu untuk menyingkat waktu kita dengarkan sama-sama hasil rangkuman dari kelompok 1. Ayo, Yunisa Mardiana tadi siap katanya. Yuk, kita dengarkan sama-sama ya. Ya, mulai. Rangkuman kelompok 1. Sebesar suaranya. Kedudukan Al-Quran. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama sehingga umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Hal ini karena Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan langsung dari Allah. Jadi hukum yang ada dalam Al-Quran sudah pasti benar hukumnya. Tidak ada yang dapat diragukan lagi, dan Al-Quran juga sumber hukum yang tetap dan tidak bisa diubah lagi. Oke, sudah? Saja? Oke dah. Jadi dari hasil rangkuman kelompok 1 ini Ustaz bisa simpulkan bahwa Al-Quran itu adalah memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama Islam, dan dia merupakan sumber pertama dan utama dari sumber hukum Islam. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya yaitu presentasi dari kelompok 2. Dalam hal ini kita dengarkan sama-sama presentasi dari kelompok 2 yang akan disampaikan tadi. Siap, ada Asmaul Husna, silakan di depan. Kita dengarkan. Silakan temannya ya. Mulai. Tujuan dan fungsi Al-Quran. Berikut ini tujuan dan fungsi Al-Quran yang dapat kami rangkum. 1. Sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagai petunjuk bagi manusia. Terus. 2. Sebagai sumber pokok ajaran Islam. Sebagai sumber pokok ajaran Islam. 3. Sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Terus. 4. Sebagai rahmat bagi semesta alam. Sebagai rahmat bagi semesta alam. Terus. 5. Sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Bisa juga. Terus. 6. Sebagai pemberi kabar gembira dan lain-lain. Sebagai pemberi kabar gembira Dan lain-lain. dan lain-lain. Nah, itu aja. Oke dah, terima kasih untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil rangkuman kelompoknya. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini alhamdulillah sudah tercapai. Alhamdulillah Ustaz merasa senang kalian sudah mengerti dari materi pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya Ustaz akan memberikan evaluasi terkait pemahaman kalian di materi pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang kedudukan, tujuan dan fungsi Al-Quran. Di sini ada soal esai ya, atau uraian yang akan kalian jawab di sini ya. Kelompok 1. Kemudian ini kelompok 2. Nah, silakan dijawab ya, masing-masing ya. Nanti jawabannya kalian kumpulkan ke Ustaz gitu ya. Nanti hasil dari hasil dari jawaban kalian ini Ustaz akan masukkan ke rekap nilai nanti ya. Ya, silakan dijawab. Silakan dijawab. Oke, jadi evaluasi pembelajarannya sudah saya
tidak memuaskan. Jadi selanjutnya kita simpulkan materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Silakan satu orang untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita kali ini. Silakan Nisa Mardiana ya. Apa kesimpulannya? Baca. Kesimpulan 1. Kedudukan Al-Quran. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Terus? Hal ini karena Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan langsung dari Allah. Jadi hukum yang ada dalam Al-Quran sudah pasti benar hukumnya. Tidak ada yang dapat diragukan lagi, dan Al-Quran juga sumber hukum yang tetap dan tidak bisa diubah-ubah lagi. 2. Tujuan dan fungsi Al-Quran diantaranya: 1. Sebagai petunjuk bagi umat Islam, umat manusia. 2. Sebagai sumber pokok ajaran Islam. 3. Sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Bagus. Terima kasih. Nah, itu kesimpulan materi kita pada kesempatan kali ini. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pokok-pokok isi kandungan Al-Quran. Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Jadi tentang apa? Tentang pokok-pokok isi kandungan Al-Quran. Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, untuk menambah pemahaman kita tentang materi pokok-pokok pembahasan materi pokok-pokok kandungan isi Al-Quran, maka Ustaz akan kasih tugas mandiri, yaitu kalian itu mencari materi yang terkait dengan materi pokok-pokok isi kandungan Al-Quran di internet, di buku, di perpus. Yang penting minggu depan pesertanya kalian tahu gitu ya tentang pembahasan ini. Tugasnya di rumah gitu ya, paham? Oke. Nah, selanjutnya kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Mulai. Subhan